Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari Kabupaten Banyumas. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Purwokerto. Dan dari stasiun Purwokerto ini saya akan pulang ke kampung halaman saya menuju Cirebon dengan kereta api yang belum pernah saya naikin untuk rute ke arah baratnya. Dan baru-baru ini kereta api ini membuka tarif khusus untuk rute Purwokerto Cirebon teman-teman, yaitu kereta api Purwojaya. Nanti kereta api Purwojaya akan berangkat sekitar pukul 4 sore dari stasiun Purwokerto ini dan dijadwalkan akan tiba di Cirebon itu sekitar jam 6-an teman-teman. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Purwojaya dengan tarif khusus Purwokerto Cirebon? Mari ikuti trip saya. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Barusan ada kereta api Kamandaka dari Cilacap tujuan Semarang yang berangkat. Dan di sini di jalur 1 stasiun Purwokerto ada sebuah rangkaian kereta api. Ini adalah rangkaian kereta api Serayu yang akan diberangkatkan pada pukul setengah 5 sore setahu saya dari stasiun Purwokerto ini menuju stasiun Pasar Senen via Kiara Condong, Bandung. Kelasnya full ekonomi, tapi ini memang kereta yang benar-benar unik teman-teman, karena rutenya Purwokerto Pasar Senen via Bandung, muter dulu ke selatan teman-teman, gokil. Sebagai informasi teman-teman, kereta api Purwojaya ini melayani rute Cilacap Gambir PP dengan layanan hanya kelas eksekutif saja teman-teman. Dan ini menjadikannya kereta api Purwojaya sebagai kereta yang satu-satunya melayani rute Cilacap Jakarta dengan transportasi kereta api. Tidak ada kereta lain yang melayani rute Cilacap Jakarta PP selain kereta api Purwojaya teman-teman. Sebenarnya dulu kereta api Purwojaya itu layanannya sebelum menjadi kelas full eksekutif, itu layanannya ada kelas bisnis ya teman-teman. Tapi seiring waktu kereta api Purwojaya ini berkembang dan menjadi layanan kelas full eksekutif untuk rute Cilacap Gambir. Untuk perjalanan saya kali ini naik kereta api Purwojaya dari Purwokerto menuju Cirebon, ada tarif khusus ya teman-teman. Sebelumnya kereta api Purwojaya ini tidak ada layanan tarif khusus untuk rute Purwokerto Cirebon teman-teman. Harganya 75.000 mulai 2 jam sebelum keberangkatan ya untuk pembelian tiket dengan tarif khusus ini. Sebelumnya untuk rute Purwokerto Cirebon itu hanya ada di kereta api Argo Lawu, kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Kuto Jaya Utara, kereta api Sawung Gali, dan kereta api Ranggajati teman-teman. Tapi sekarang sudah ada tambahan satu kereta lagi untuk rute Purwokerto Cirebon dengan tarif khusus, yaitu kereta api Purwojaya. Menurut saya sih untuk kereta api Purwojaya ini menghadirkan tarif khusus rute Purwokerto Cirebon ini adalah pilihan yang sangat pas teman-teman, dan ini benar-benar pilihan yang good to deal karena memang jam berangkatnya sendiri dari Purwokerto dirasa pas sekali teman-teman, jam 4 sore dan tiba di Cirebonnya itu jam 6 sore. Pas azan maghrib teman-teman, ini benar-benar cocok banget sih untuk kalian pengelaju Purwokerto Cirebon. Purwojaya itu memang pilihan yang pas. Tapi untuk perjalanan dari Cirebonnya, kereta api Purwojaya ini bisa dibilang tidak bersahabat teman-teman, karena berangkatnya dari Cirebon ini sekitar jam 1 dini hari teman-teman. Berbeda sekali dengan dari arah Purwokertonya yang memang cocok banget menurut saya untuk jam keberangkatan dan jam tiba di Cirebonnya. Oke teman-teman, kereta api Purwojaya akan disiapkan masuk di jalur 2. Dan penumpang yang naik kereta api Purwojaya ternyata banyak juga teman-teman. Mungkin saya curiganya ada beberapa yang memilih untuk naik kereta api Purwojaya ini dengan tarif khusus Purwokerto Cirebon, atau gimana, saya juga kurang hafal teman-teman. Tapi ini yang saya lihat penumpang Purwojaya cukup rame dari ujung sana sampai ujung sana. Lumayan lah untuk okupansinya. Dan ini ada kereta yang berjalan langsung teman-teman. Kereta semen Karat Cibon teman-teman, dari Cirebon Perujakan ke Karang Talun, semen kosongan. Lokomotifnya 206 Marquez 20693 Depot Cirebon. Oke, kereta api Purwojaya akan dipersiapkan masuk di jalur 2 teman-teman. Lokomotifnya menggunakan lokomotif jenis seri CC206. Berapa ini? 20644 Depo Purwokerto. Di perjalanan kali ini saya akan berada di eksekutif 9 teman-teman, paling belakang.
Dan setiap harinya ini kereta api Purwojaya membawa 9 kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Full, tidak ada kelas lainnya gitu. Oke, kereta api Purwojaya sudah tiba. Dan saya akan bergerak masuk ke eksekutif 9. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tampak eksterior dari kereta api Purwojaya. Jadi kereta api Purwojaya ini armadanya menggunakan kereta New Image, kereta eksekutif New Image keluaran tahun 2016 dan 2017. Dan di perjalanan kali ini di eksekutif 9, saya mendapat seri K101712 teman-teman. K1 ini menandakan bahwa kereta ini kelas eksekutif, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak berpenggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif. 17 ini adalah tahun mulai dinas atau tahun produksinya, yaitu pada tahun 2017. 12 ini adalah nomor seri dari tahun mulai dinas atau tahun produksinya tersebut. PWT ini adalah kode untuk depo induk kereta PWT yang bertanggung jawab merawat dan mengurus kereta ini teman-teman. Jadi kereta api Purwojaya, armada keretanya diurus oleh depo induk Purwokerto. Kereta eksekutif New Image ini juga dipakai di rangkaian kereta api Argo Cirebon, kereta api Gajayana, dan kereta api Sembrani teman-teman. Dan kereta api apa lagi ya yang menggunakan kereta eksekutif New Image? Kalau nggak salah ada kereta api Kertanegara juga teman-teman menggunakan rangkaian kereta eksekutif New Image. Dan juga kereta api Argo Muria dan kereta api Argo Sindoro juga menggunakan rangkaian yang sama seperti kereta api Purwojaya ini. Dan sepengalaman saya sih yang pernah naik kereta ini tuh jenis kereta yang menurut saya sih kurang nyaman teman-teman. Apalagi dari segi guncangan dan juga hentakan suspensi dari keretanya. Tapi apakah di kereta api Purwojaya ini akan berbeda? Nah, mari kita coba sama-sama ya. Dan kereta api Purwojaya ini juga akan persiapan berangkat teman-teman 2 menit lagi dan sinyalnya sudah hijau. Yuk, mari kita masuk. Oke, kereta api Purwojaya berangkat dari stasiun Purwokerto pukul 16:02 tepat teman-teman, on time banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Kereta api Serayu masih standby di jalur 1 untuk menunggu keberangkatan sekitar jam berapa ya? Jam 16.25 kira-kira, kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, kereta api Purwojaya sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto tepat pukul 16:02. Bahkan tadi kita sedang melintas langsung di stasiun Karangsari ya. 2 petak stasiun sudah kita lewatin dan sekarang menghadap ke stasiun Kretek mendekati stasiun Bumi Ayu. Dan kemungkinan ini adalah pemberhentian pertama sejak dari Purwokerto menuju Cirebon teman-teman. Saya juga kurang ingat ya berhentinya di mana aja untuk kereta api Purwojaya ini. Dan ya setahu saya sih berhenti di Bumi Ayu juga sih untuk naik turun penumpang. Dan bicara tarif khusus untuk rute Purwokerto Cirebon itu memang hitungannya cukup banyak teman-teman kereta yang melayani di jalur ini. Untuk menghadirkan tarif khusus di kereta api Purwojaya untuk rute Purwokerto Cirebon, menurut saya ini langkah yang paling pas dan paling oke teman-teman. Karena apa? Kereta api Purwojaya ini menurut saya dalam okupansinya dari Purwokerto menuju Cirebon itu saya lihat sih benar-benar sepi ya, benar-benar kosong, dan pas banget kalau misalkan diisi untuk perjalanan tarif khusus yang dari Purwokerto ke Cirebon itu yang beli 2 jam sebelum berangkat ya. Menurut saya ini pas banget dan cocok banget teman-teman, apalagi ini jamnya benar-benar klop banget menurut saya. Berangkat jam 4 dari Purwokerto dan tiba di Cirebonnya itu jam 6 pas maghrib, artinya itu nyampe Cirebon tuh belum benar-benar gelap teman-teman, masih senja, dan ada waktu juga ketika tiba di stasiun itu untuk sholat maghrib bagi yang muslim, dan untuk yang lainnya bisa langsung istirahat ke rumah dan tinggal istirahat aja gitu ketika hari sudah gelap. Ini
benar-benar cocok banget sih. Kalau dari segi sarana sih untuk perjalanan rute Purwokerto Cirebon doang ya, untuk kelasnya New Image ini di kelas eksekutif menurut saya sih masih oke ya, walaupun untuk perjalanan jarak jauh mungkin saya kayaknya agak sedikit enggan untuk naik kereta ini karena memang keretanya ini goncangannya terasa gemberdak banget teman-teman, asli. Dari tadi saya naikin itu goncangannya terasa sedikit menghentak ketika lewat persambungan. Tapi untuk suspensinya sendiri sih yang saya rasakan di kereta angkatan tahun 2017 ini New Image-nya itu sedikit lebih baik teman-teman. Jadi untuk suspensinya ini lumayan cukup mantul-mantul juga, tapi untuk hentakannya itu masih cukup kerasa teman-teman. Jadi agak masih membawa sedikit kelemahan dari generasi yang sebelumnya teman-teman, di produksi tahun 2016 itu. Untuk tarif khusus perjalanan Purwokerto Cirebon naik kereta api, tarifnya adalah Rp75.000 untuk kelas eksekutif, Rp50.000 untuk kelas bisnis, dan Rp30.000 untuk kelas ekonomi. Pembelian tiket dengan tarif khusus ini bisa kalian lakukan mulai 2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi KAI Akses atau melalui loket stasiun keberangkatan. Selain di kereta api Purwojaya, tarif khusus di rute ini juga terdapat pada beberapa kereta lainnya, yaitu di kereta api Argo Lawu, kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Sawung Gali, kereta api Kuto Jaya Utara, dan kereta api Ranggajati. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Purwojaya tiba di stasiun Bumi Ayu 16:43 teman-teman. Ini setahu saya sih awal 3 menit dari jadwal ya, jadwal yang seharusnya tuh nyampe di Bumi Ayu 16:46 dan berangkat lagi nanti 16:48. Dan stasiun Bumi Ayu juga sudah berubah teman-teman, ini jadi ada kanopinya, ini keren banget nih. Wih, mantap ini kanopinya stasiun Bumi Ayu nih. Jadi mirip-mirip kayak ini ya, Jati Barang sama Haur Gelis ya. Oke, kita tiba di stasiun Bumi Ayu. Aduh, gimana ini bro? Kok ada di sini bro? Mana nih bro? Aduh, Purwojaya bro, akhirnya bro. Kan, bro. Iya, nggak apa-apa bro, belum aja bro. Ternyata di stasiun Bumi Ayu, kereta api Purwojaya juga selain naik turun penumpang, silang juga teman-teman. Dengan kereta api Ketel dari Tegal tujuan akhir Maos. Mas Garda dan teman-teman Spur Limo tuh. Yo, boleh, bye. Lagi di Bumi Ayu teman-teman. Ini kita keretanya berangkat 16:48, tepat banget teman-teman dari stasiun Bumi Ayu ya. Dan stasiun Bumi Ayu juga sekarang jadi keren banget teman-teman, dipasang kanopi. Akhirnya ya, setelah sekian lama saya lewat sini tidak ada kanopinya sama sekali dan cukup merepotkan ketika lagi hujan. Sekarang sudah ada kanopinya teman-teman, dan peronnya juga sepertinya mengalami perubahan sedikit ya tuh. Tapi peronnya sepertinya masih peron sedang sih, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti bertahap akan ditinggikan juga barangkali gitu. Yang penting sudah ada kanopinya, dan kanopinya lumayan besar teman-teman. Mantap, stasiun Bumi Ayu, keren. Oh ya, sebagai informasi, dari stasiun Bumi Ayu sampai stasiun Linggapura ini jalurnya masih single track teman-teman, karena beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu ya, itu ada jembatan yang runtuh teman-teman di jalur Bumi Ayu sampai Linggapura ini, sehingga memaksa perjalanan kereta api ini harus
berjalan dengan menggunakan single track lagi teman-teman, karena yang jalur ini itu jembatannya di sebelah sana dekat stasiun Linggapura itu ada yang runtuh teman-teman. Nah, kabarnya sih progres jembatannya yang sekarang sedang dibangun ulang itu hampir selesai dan ditargetkan di angkutan lebaran nanti sudah bisa beroperasi teman-teman. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya progres jembatan di Kali Gelaga namanya itu sudah seberapa jauh progresnya. Nah, ini dia teman-teman kereta makan dari kereta api Purwojaya. Tampilannya kurang lebih kayak gini untuk masuknya. Di sini ada ruang kru, ada gudang, dan juga ada musolanya teman-teman. Tapi musolanya ini sepertinya hanya muat untuk satu orang aja ya, dan musolanya cukup sempit teman-teman. Dan ini ruang pantry-nya untuk kereta makannya kurang lebih kayak gini. Dan sepertinya saya akan beli makanan dulu deh untuk mengganjal-ganjal gitu. Dan untuk meja makannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, ini sepertinya kereta api Purwojaya akan masuk di stasiun Linggapura. Bukan berhenti sih, lebih tepatnya akan berjalan langsung di stasiun Linggapura. Dan bisa lihat ya pemandangannya, wow, amazing banget teman-teman. Dan di sana kita bisa lihat sunset tuh, cakep banget. Dan ini sepertinya kita akan melintasi jembatan yang sempat ambruk dan sempat direkonstruksi. Ya, makasih. Ini saya sedang pesan makanan teman-teman. Sambil makan, sambil melihat progres jembatan yang sedang direkonstruksi. Disclaimer ya, ini pembuatan videonya saya buat ketika sebelum bulan Ramadan ya. Terima kasih Mbak, dan segelas air, bukan segelas sih, sebotol air mineral juga. Jadi disclaimer buat teman-teman yang menonton ini ketika bulan puasa, saya bikin video ini ketika sebelum bulan Ramadan ya. Jadi sore-sore gini masih bisa makan teman-teman gitu. Dan saya pesan ini nasi chicken teriyaki, harganya 38.000 teman-teman. Isiannya kayak gini. Waduh, mantap ini. Oke, ini sepertinya bentar lagi akan melintas di spot jembatan yang sedang direkonstruksi teman-teman. Kita tutup dulu makanannya ya. Nah, ini dia. Oh, ini sepertinya udah jadi nih teman-teman. Sudah terbentuk nih jalurnya dari mulai pondasinya sampai ke bangunan jembatannya. Relnya juga sudah tersambung nih. Tinggal uji coba aja ini sepertinya nih. Mantap. Nah, ini jembatan yang setelah direkonstruksinya teman-teman. Sudah berdiri dan di bawah sepertinya pengerjaannya tinggal sedikit lagi. Tinggal pemantapan tanahnya aja untuk pilar-pilarnya mungkin ya. Wah, ini optimis nih lebaran bakal bisa dilewatin nih jembatannya nih. Untuk angkutan lebaran. Mantap. Sebentar lagi ya, jalur Bumi Ayu Linggapura akan menjadi double track lagi teman-teman. Keren. Oke, setelah melihat jembatan yang direkonstruksi, kita beralih ke menu yang saya pesan. Yuk, ini saya pesan nasi chicken teriyaki. Isiannya ada berbagai macam sambal nih. Ini sambal pedas sepertinya, dan ini sambal apa nih? Ini ada warnanya yang agak terang, ada warnanya yang agak kemerahan. Mana yang pedes ini? Saya juga nggak tahu, nggak paham. Ini ada wortel untuk sayurannya, ada seladanya juga. Terus ini sepertinya ada nuggetnya, dan ini chicken teriyakinya teman-teman, dan ini nasinya. Dan ini harganya 38.000, menurut saya sih ya mungkin masih oke teman-teman, dan cenderung mahal sih ya kalau buat saya sih. Tapi ya kita testing rasa dulu ya, apakah worth it dengan harga 38.000 atau enggak. Mari kita coba. Saya juga belum pernah nyicipin menu yang ini teman-teman. Baru kali ini saya nyicipin chicken teriyaki di kereta. Ini ada kereta api apa ini di stasiun Linggapura yang sedang berhenti. Oh, Jakatingkir, kereta api Jakatingkir dari Pasar Senen tujuan akhir Purwosari. Ada kereta Pleser juga sepertinya siap untuk memecok dan memadatkan jalur di kereta yang ini ya, yang jalur kereta itu ya maksudnya sampai Belibet. Ada kereta Pleser juga tuh sepertinya ready untuk melakukan pekerjaannya, merapikan bantalan rel yang telah disusun. Mantap ini, sepertinya bulan puasa akan beroperasi tuh jembatannya. Kita tunggu aja ya. Oke, mari kita cicipin rasanya ya. Dan ini saya juga sausnya tidak tahu mana yang pedas, mana yang sedang, atau mungkin salah satunya ini ada saus tomatnya kah atau tidak. Yang ini sepertinya pedas nih teman-teman. Dan satunya gimana? Kayaknya sama-sama pedas ya, tapi kayaknya yang satu ini ada campuran mayonesnya juga, dan yang satunya lagi benar-benar saus pedas teman-teman. Dan yuk mari kita coba rasanya chicken teriyaki di kereta api. Nah, saya sudah mengambil beberapa potongan ayam
dengan bumbu teriyakinya. Kita coba ayamnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu teriyakinya mantap, ayamnya empuk dan well taste. Lumayan enak juga teman-teman. Gurih bumbu teriyakinya, saya suka nih. Dan kita cicipin sama nasinya yuk. Rasanya masih oke teman-teman, dan ini benar-benar menu yang nikmat juga untuk kita nikmati di sore hari atau mungkin ketika kalian naik kereta api ini lagi buka puasa gitu. Ini menu yang cocok untuk kalian beli ya. Menurut saya sih masih masih cukup kemahalan ya. Walaupun ini memang sudah well priced, sudah lumayan enak, tapi masih kemahalan, harga 38.000 teman-teman. Ya, ini menu yang enak teman-teman. Saya suap lagi ya. Tadi kita sudah cicipin ayam teriyakinya dan kita cicipin nuggetnya juga teman-teman. Ada nuggetnya juga nih ternyata di sini. Dan ini dia, kita cocol dengan saus apa ya? Dengan saus ini deh, coba deh. Ini harus tester dulu sih memang sausnya ya, antara pedas yang mana atau yang mananya dan sausnya seperti apa gitu. Oke, kita makan bareng nasinya ya. Ini yang merah ini ternyata saus pedasnya teman-teman. Saus chili yang memang benar-benar chili ya. Dan kita cobain lagi saus yang sebelahnya yuk. Yang sepertinya ini saya curiganya mayo ini. Untuk kemudahan bertransaksi, tersedia pembayaran non tunai atau cashless menggunakan Bener mayo. Mayo pedas. uang elektronik. Tapi untuk mayo pedasnya sih saya rasa nggak begitu pedas sih, sedang-sedang aja pedasnya ya. Dan ya, nuggetnya enak, sausnya juga enak teman-teman. Ini menu yang oke. Kita cicipin wortelnya dulu yuk. Udah kurang sendur sih, jujur aja. Tapi ya oke lah untuk sayuran-sayuran kayak gini. Dan juga ada seladanya nih, mantap banget. Saatnya penilaian untuk rasa. Chicken teriyaki di kereta ini saya kasih nilai 8/10 teman-teman. Bumbu teriyakinya enak, gurih. Belum lagi ada nugget-nuggetnya juga, walaupun ini nuggetnya udah gak crispy lagi ya. Tadi sih sempat saya lihat untuk penyajiannya itu diangetin dulu di microwave, tapi mungkin nasinya aja yang diangetin ya. Ini saya rasakan nuggetnya sama chicken teriyakinya ini kayak nggak nganget juga gitu, malah yang lebih anget kayak nasinya doang gitu. Tapi ya menurut saya sih untuk rasa masih oke lah, masih saya kasih 8, walaupun ini memang udah kurang hangat lagi untuk dimakan, tapi masih well taste teman-teman, masih lumayan enak untuk dimakan. Yuk kita lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di kereta api Purwojaya kelas eksekutif ini. Sebenarnya sama aja teman-teman seperti kereta-kereta kelas eksekutif yang lain ya, yang ada kebanyakan. Di sini ada kantong elastis untuk menaruh barang, dan di sini ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Di sini ada meja samping untuk menaruh botol dan gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah teman-teman. Dan di sini ternyata yang saya kaget teman-teman, footrest-nya di kereta eksekutif New Image ini sudah berubah teman-teman. Walaupun secara tampilan fisik ini tidak berubah, hanya ditambahkan ini aja nih teman-teman, pedal untuk mengatur ketinggian dari footrest-nya. Akhirnya ditambahkan juga ini teman-teman. Sebelumnya tidak ada ini ya. Jadi footrest-nya di kursi kereta eksekutif New Image itu model lipat seperti ini, tapi modelnya kayak kita harus menahan terus footrest-nya dengan kaki kita agar tetap terbuka teman-teman. Sedangkan ini sudah ada model untuk setelan 2 tingkat teman-teman. Jadi setelannya sama seperti kereta eksekutif stainless steel ya. Itu model setelannya 2 tingkat, ada yang paling atas dan paling bawah. Ini paling bawahnya segini menurut saya sih masih
agak ketinggian dikit, tapi ini udah enak sih posisinya, jadi oke lah saya acungi jempol untuk perbaikan yang di sisi yang ini. Jadi untuk mengaturnya dalam posisi lipat tuh seperti ini dulu awalnya, dilipat dulu segini ya, seperti kereta eksekutif stainless steel sih, hampir mirip teman-teman. Jadi tinggal buka aja sampai bunyi jeglek. Nah, lalu untuk menurunkannya lagi tinggal injak pedal yang samping dan dia akan turun teman-teman. Nah, dia akan menahan posisinya seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menahan footrestnya agar tetap terbuka ya. Tinggal gini aja, terus kita kalau pengen pijak ke footrestnya tinggal pijak aja gitu. Ini mantep banget. Ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket. Di sini ada tirai model tarik gulung teman-teman. Untuk menariknya tinggal tarik aja gini, dan untuk menggulungnya kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan, dia akan naik sendiri tuh. Nah, di atasnya ada lampu baca teman-teman. Kita coba dulu lampu bacanya ya. Agak keras saklarnya ya yang ini ya. Nah, ini nyala, tapi yang sebelah sini saklarnya agak keras nih. Nah, ngeri konslet aja sih, tapi ya yang satu berfungsi, yang satu juga ini nggak tahu saklarnya agak alot teman-teman, agak susah untuk diceteknya gitu. Dan fasilitas lainnya ada handrestnya tentunya, dan di dalam handrestnya ini ada meja lipatnya teman-teman. Nah, ini dia meja lipatnya yang bisa kalian gunakan untuk makan atau untuk kerja, menaruh laptop di meja ini. Dan bobot maksimalnya untuk meja lipat ini adalah 3 kg teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, 3 kg bobot maksimalnya. Dan di bawahnya sini kita lipat lagi ya mejanya, masukin lagi. Di sini ada tombol untuk reclining, untuk mengatur kemiringan sandaran, dan di sini ada handrestnya juga untuk pemisah antara kursi yang sini dengan yang kita dudukin teman-teman. Di atas ini ada rak bagasi, bisa dilihat ya untuk seberapa luasnya untuk ruang bagasinya. Tapi kalau kalian milih di kursi nomor 1 atau enggak 13, itu ruang bagasinya sedikit sempit teman-teman, karena harus dikorbankan untuk menaruh blower AC-nya gitu. Jadi kalau kalian mungkin membawa barangnya itu berdimensi yang agak besar, hindari nomor 1 dan 13 ya. Ada TV di dinding, ini ukurannya cukup besar teman-teman, yang nggak besar banget sih, ukurannya sedang dan sedang menyetel hiburan apa terus saya juga kurang begitu paham. Dan di tengah-tengahnya juga ada TV-nya juga, dan ada CCTV-nya juga untuk keamanan, ada hand sanitizer untuk kebersihannya, dan ada fasilitas toiletnya juga teman-teman. Nanti kita lihat toiletnya ya. Nah, ini dia toilet dari kereta api Purwojaya teman-teman. Tidak dipisah secara gender ya. Di sini sudah menandakan bahwa toilet ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, dan membukanya ternyata tinggal dorong gini aja teman-teman. Tuh, model lipat ya pintunya. Dan kita lihat untuk ruangan toiletnya sendiri lumayan besar teman-teman. Yuk kita masuk. Cara menutupnya ini kemungkinan mirip seperti kereta stainless steel ya. Ada 2 step kunci. Kunci di sini dan juga kunci di sini ya. Dorongnya ke atas ya. Nah, ini dia teman-teman, ini posisi sudah mengunci ya. Kok masih ngebuka ya? Waduh, ini belum mengunci banget nih kayaknya nih. Oke, kunci. Dan ya, sudah terkunci. Oh, ada pengaitnya di sini ternyata. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk kuncinya. Yuk kita lihat fasilitas toilet yang ada di kereta eksekutif Purwojaya. Ini dia toiletnya teman-teman, klosetnya model kloset duduk, dan di sini ada pembilas klosetnya, di situ ada shower bilasnya, ada pegangan tangannya juga di sini. Jendelanya bisa dibuka untuk ventilasi, ada alat pengisap udara, dan situ ada gantungannya. Ini roller untuk tisunya ada di sini, tempat sampahnya, wastafelnya ada di sini, dispenser sabunnya ada, terus pengharum ruangannya juga ada, dan cerminnya seperti ini teman-teman. Tampilan toiletnya sih sebenarnya standar ya, nggak kayak kereta-kereta eksekutif mild steel yang interior toiletnya itu udah dirubah. Dan ini walaupun tampilannya agak standar, tapi kondisinya bersih dan wangi teman-teman. Mantap.
perjalanan kereta api Purwojaya sudah akan melintas langsung di stasiun Luwung. Sudah masuk area Cirebon teman-teman, dan artinya itu sebentar lagi akan tiba di tujuan akhir saya, stasiun Cirebon. Jadi saya akan tarik kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Oke, untuk naik kereta api Purwojaya ini benar-benar enak banget jamnya teman-teman, berangkat jam 4 dan ini akan tiba sekitar pukul 6 kurang ya di Cirebon ini, dan cuacanya juga masih terang banget teman-teman, apalagi ketika akan masuk di Cirebon ya. Itu cuacanya sudah mulai ada sunset dan udah mulai sore, langitnya juga udah mulai cukup indah untuk dipandang teman-teman. Asli ini sunsetnya tadi di jalan tuh benar-benar cakep banget, dan pokoknya ini kereta api Purwojaya dengan menghadirkan tarif khusus rute Purwokerto Cirebon ini benar-benar keren banget, kece banget. Setelah sebelumnya memang di jam yang terdekat dengan kereta api Purwojaya itu ada kereta api Ranggajati ya, tapi menurut saya sih kereta api Ranggajati itu berangkat dari Purwokertonya cukup sore teman-teman, kalau bisa dibilang kesorean sih. Itu berangkat dari Purwokerto sekitar pukul 17.22, nyampenya tuh sekitar jam setengah 8 malam di kota Cirebonnya teman-teman. Dan menurut saya sih masih enak, cuman agak gimana gitu, hari sudah gelap ketika nyampe di Cirebonnya teman-teman. Dan ketika hadir di kereta api Purwojaya untuk tarif khususnya di rute Purwokerto Cirebon, ini menurut saya jadi opsi yang worth to try teman-teman, worth to ride, atau apa ya, bisa dibilang paling pas untuk kalian coba. Misalkan kalian pulang dari Purwokerto menuju Cirebon, ini kereta api Purwojaya paling cocok untuk kalian naiki teman-teman menurut saya sih, karena memang jamnya juga paling enak di antara yang lain ya untuk rute Purwokerto Cirebon gitu, untuk keberangkatan sore hari gitu teman-teman. Dan ya keretanya sendiri ini walaupun menggunakan armada New Image, dan yang saya rasakan ketika melewati persambungan itu masih cukup gemelodakan, masih cukup menghentak. Ini suspensinya lumayan enak banget teman-teman, lumayan empuk untuk meredam guncangan, walaupun memang hentakan ketika melewati persambungan itu masih terasa. Dan surprisingly ternyata ini kabinnya lumayan kedap juga sih, walaupun memang tidak sekedap kabin di kereta eksekutif stainless steel ya. Ini menurut saya udah cukup kedap teman-teman, dan larinya juga ini kereta Purwojaya tidak menyentuh angka 120 km per jam karena memang belum diizinkan lari sekencang itu. Yang saya perhatikan sih ini sebenarnya rangkaiannya sudah memenuhi untuk bisa lari 120 km per jam teman-teman, karena ini sudah bertrademark F dan menggunakan bogi K10. Jadi ini udah proper banget untuk lari 120 km per jam. Tapi menurut saya sih lari 100 km per jam aja ini udah cukup nyaman teman-teman. Pernah sih saya rasakan naik kereta yang serupa juga di kereta api Gajayana yang sudah bisa dipacu 120 km per jam. Itu benar-benar guncangannya bener-bener kayak kegoncang-goncang banget teman-teman, dan kebrodakannya tuh benar-benar kerasa banget. Tapi di sini di kereta api Purwojaya ini walaupun larinya tidak kencang-kencang banget, menurut saya ini udah oke teman-teman, udah cukup untuk menawarkan kenyamanan bagi para penumpangnya. Jadi segitu aja untuk ulasan perjalanan dari saya naik kereta api Purwojaya tarif khusus dari Purwokerto ke Cirebon. Dan sebentar lagi ini kereta api Purwojaya akan tiba di stasiun Cirebon, jadi saya harus siap-siap dulu meneliti barang-barang saya yang ada di dalam kereta ini, karena kalau sampai nantinya ketinggalan itu bakal repot banget teman-teman. Dan sudah terlihat Mall Grage City di belakang sana. Tuh, itu tandanya sudah masuk kota Cirebon teman-teman. Ini pertanda yang sangat mudah untuk para penumpang ya, kalau misalkan notice, oh keretanya sudah masuk kota Cirebon dari arah timur gitu. So, sesaat lagi kereta api Purwojaya akan tiba di stasiun Cirebon dan saya akan turun di sini. Dan selamat datang di kota Cirebon. Nah, kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan titik temu antara jalur kereta dari arah Pantura atau jalur utara dengan jalur kereta yang dari arah selatan teman-teman. Titik temunya berada di stasiun Cirebon Perujakan. Ini dia. Nah, rel yang berada di ujung sana itu merupakan rel yang datang dari arah jalur utara teman-teman. Kita melintas langsung saja di stasiun Cirebon Perujakan, karena stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun pemberhentian untuk kereta kelas menengah ke bawah teman-teman. Contohnya seperti kereta kelas full ekonomi dan kereta ekonomi campuran lainnya. Gitu. Pokoknya Cirebon Perujakan tuh khusus untuk pemberhentian kelas ekonomi lah. Gitu. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun
Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon dengan selamat. Pukul 17:56. Ini kayaknya on time nih teman-teman. Sorry, bukan on time, ini awal 1 menit ya, on time sih ya termasuknya. Oke, mantap, kereta api Purwojaya on time banget tiba di stasiun Cirebonnya. Dan untuk pemberhentian kereta api Purwojaya di stasiun Cirebon ini itu hanya 5 menit aja teman-teman, tidak lama-lama, nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:02 menit. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di Cirebon dari Purwokerto naik kereta api Purwojaya. Pokoknya untuk tarif khusus rute Purwokerto Cirebon, kereta api Purwojaya ini adalah salah satu yang recommended menurut saya teman-teman. So terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan mengikuti perjalanan saya dari Purwokerto hingga tiba di Cirebon ini. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari stasiun Cirebon di kota Cirebon. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.